Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ulhong atau ulet Hongkong. Ketika buat pakan harian, apakah bagus atau tidak? Dan dampak apa saja yang akan terjadi ketika kita memberikan pakan ulhong setiap hari tanpa ada selingan pakan yang lain di waktu cuaca ekstrim yang seperti ini. Video ini saya akan bahas karena sesuai pengalaman saya pribadi yang akhir-akhir ini selalu sibuk kerja. Nah, sebelum ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa bantu follow IG saya Ovi Animal, dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Mungkin banyak dari kalian yang memelihara ikan cana itu karena ikannya bagus, gampang dipelihara, tinggal kasih akuarium, pasir, air, sudah selesai. Dan mungkin kebanyakan dari kalian pun hanya sekedar suka, bukan karena hobi yang benar-benar pelihara, merawat, konsisten, dan membersihkan dan sebagainya. Bagi kalian yang suka dengan ikan cana tapi akhirnya sibuk kerja tapi nggak bisa pelihara dengan maksimal, dan akhirnya pakan solusi yang gampang itu adalah ulhong. Murah, mudah, tidak gampang mati. Murah, dengan uang 3.000 kalian mendapatkan ulhong yang cukup banyak. 1 bulan pun itu mungkin tidak akan habis. Banyak banget isinya. Mudah, dan untuk pencariannya pun kalian bisa beli di toko-toko burung terdekat. Tidak gampang mati juga untuk dari ulhong. Sekarang kita akan membahas keunggulan dan kekurangan dari ulhong atau ulet Hongkong. Yang pertama kita akan bahas keunggulannya terlebih dahulu. Keunggulan yang pertama, bagus untuk menaikkan birahi pada ikan, buat ikan yang sedang dikawinkan. Bagus jika diselingi dengan seperti pakan hidup yang lain, mungkin seperti cacing tanah, kalian bisa diselingi juga dengan ulhong ini. Jadi untuk kalau di perkembangan di perutnya biar tetap ngisi, birahinya biar tetap naik menggunakan ulhong. Untuk keunggulan yang berikutnya, untuk melatih mental buat ikan yang cenderung mager, yang berada di bawah jadi naik ke atas. Tapi jangan kalian push tiap hari. Untuk yang ketiga, ulhong mampu memunculkan cabung pada ikan cana maru, walaupun agak lama prosesnya. Suhu maru banyak yang suka dengan ulhong, tapi diselingi dengan pakan yang lain biar lebih cepat, seperti kayak pelet, racikan sendiri, tapi pasti untuk pakan hidupnya diselingi dengan ulhong. Mungkin untuk kelebihan tidak banyak ya. Buat kalian kalau ada yang tahu apalagi kelebihan dari ulhong, bisa tulis di kolom komentar. Sekarang adalah kekurangannya. Kekurangannya ketika ikan push ulhong setiap hari tanpa ada selingan pakan hidup yang lain. Yang pertama yaitu tidak dapat menaikkan warna pada si ikan ketika kita push setiap hari menggunakan ulhong. Yang kedua, dapat membuat saluran pencernaan mampet, jadi perut besar, susah keluar kotoran, dan akan berakhir kematian juga. Yang ketiga, bisa membuat badan bengkok atau ekor turun. Tapi ada beberapa faktor juga yang membuat bengkok, tidak hanya karena ulhong saja. Bisa terjadi karena airnya ketinggian, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu jamur. Gampang terjadi jamur pada ikan karena ulhong sendiri ketika kalian ngasih pakan tidak dibersihkan terlebih dahulu, itu bisa terjadi jamur pada tubuh si ikan seperti ini. Yang berikutnya, cepat bikin keruh pada air, terutama pada atap air atau kulit ulhong yang pada mengambang di atas. Harus rutin membersihkan juga ketika kalian sering ngepush pakai ulet Hongkong. Yang berikutnya, dapat menghilangkan dot-dot atau mutiara pada ikan, terutama pada ikan pulkra, stewarti, atau asiatica. Mutiara bisa menghilang.
Untuk kekurangan yang berikutnya yaitu kuncup pada ekor atau dorsal yang tidak bisa mekar secara maksimal. Mungkin kelihatannya mekar, tapi dari segi mekarnya itu benar-benar dia nggak full maksimal, seperti itu. Dan yang terakhir bisa terjadi gigit ekor atau gesek-gesek pasir. Karena ulhong sendiri bersifat panas, jadi ikan merasa gatal di badannya dan dia akan gesek-gesek ke pasir atau dia akan gigit ekornya sendiri karena dia merasa benar-benar gatal di bagian badannya. Dan yang bisa dia gapai yaitu bagian ekornya, jadi dia bisa terjadi gigit ekor. Mungkin untuk kekurangan tidak banyak ya buat kalian. Kalau ada yang tahu apalagi kekurangan dari ulhong bisa tulis di kolom komentar seperti itu. Nah, itu adalah beberapa kekurangan dari ulet Hongkong. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, dan itu semua sudah pernah saya alami sendiri sesuai pengalaman saya pribadi. Buat kalian kalau semisal ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab semampunya saya dan sebisanya saya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Ini hanya berbagi pengalaman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.